Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada pagi hari ini kita akan belajar cara cepat dan mudah membuat website dalam waktu 10 menit ya. Jadi seperti yang teman-teman ketahui bahwasanya kita punya ruko, punya toko ya kan, ataupun punya perusahaan ya kan, itu merepresentasikan tempat kita ya. Kalau kalau secara konvensional itu fisiknya ada, tetapi dengan website ini kita akan mencoba belajar mempromosikan, salah satu tujuannya, dan memperkenalkan usaha kita, baik baik produksi maupun jasa dalam bentuk online ya. Jadi banyak sekali manfaatnya dengan kita mempunyai website. Salah satunya adalah kita bisa memperluas pangsa pasar kita, terutama ke luar negeri, tidak hanya di lokal saja, kita bisa ke luar Jawa ataupun ke luar negeri. Selain itu, banyak nanti yang bisa kita kembangkan apabila kita mempunyai website. Salah satunya adalah kita bisa mengoptimasi ya kan, halaman kita dengan SEO hingga menjadikan website kita berada di halaman satu Google. Dengan adanya di halaman satu Google, berarti traffic kita semakin bagus dan dibaca bagus pula oleh Google, yang nantinya dapat kita kembangkan juga menjadi Google AdSense. Kita dapat memperoleh pendapatan di situ dengan memasukkan iklan-iklan ya, yang kemudian bisa bermanfaat dan bisa menambah pemasukan bagi kita di website itu ya. Seperti yang saya jelaskan bahwa membuat website itu mudah dan hanya membutuhkan waktu 10 menit ya. Oke, kita coba dari sekarang untuk step by step cara membuat website. Oke, membuat website bagi saya, kita harus benar-benar memilih perusahaan hosting ya yang benar-benar profesional. Jadi perusahaan hosting yang saya gunakan di sini adalah dewaweb.com ya. Ini coba kita lihat ya untuk dewaweb seperti apa. Coba kita buka website yang setelah saya buat ya di sini. Nah, di sini terlihat website saya. Kemudian kita cari iklan dari dewaweb yang sudah masuk di website saya ini ya. Ini bisa kita klik di sini. Oke, ini adalah tampilan dari website dewaweb ya. Seperti yang saya sampaikan, dewaweb itu perusahaan yang dikelola secara profesional ya. Kemudian berbahasa Indonesia, jelas apabila kita memilih server yang di luar atau berbahasa Inggris itu amat sangat menyulitkan kita apabila ada trouble ya. Jadi selain itu dengan dewaweb ini mereka ada support ini, Ninja support ya. Mereka amat sangat responsif dalam menangani keluhan-keluhan dan masalah-masalah seputar website dan layanan mereka ya. Oke, kita masuk ke pendaftaran. Di sini ada form pendaftaran dari dewaweb ya. Di sini ada alamat email, password ya kan. Kita bisa login mendaftar dengan Google atau dengan Facebook ya. Atau jika kita sudah mendaftar ya kan, ini kita masukkan. Ya, pendaftaran dulu. Teman-teman mungkin yang belum mendaftar bisa coba daftar ya. Ini sepertinya ada bubble, kita tunggu dulu. Nah, ini kita sudah masuk ya. Di sini setelah kita masuk ke website, setelah proses pendaftaran tadi, kita ada beberapa menu di sini. Nah, ada menu di sini. Jadi di sini ada hosting
ya, hosting di sini. Nah, di sini ada beberapa pilihan apabila kita mau membuat hosting, ya. Di sini ada Scout, Hunter, Warrior, dan Guardian, ya. Storage-nya maksudnya di sini kapasitas penyimpanan datanya itu sebesar untuk Scout 500 MB, ya ini. Kemudian Hunter ini ada 2 MB, kemudian Warrior ada 3 GB, ya. Kemudian ada Guardian ada 6 GB. Untuk website-website yang tipikal Scout ini kita bisa lihat suitable websitenya, ada blog yang ringan, CPU powernya 0,5 core dan memorinya hanya 128 MB. Jadi ini amat sangat terbatas apabila kita mau memasukkan database seperti ada video, ada foto-foto yang banyak. Ini sangat-sangat terbatas kapasitasnya dan ruangnya, ya. Kemudian ini juga tidak ada fasilitas add-on domain di mana kita bisa menambahkan beberapa domain dalam satu hosting, ya. Kemudian juga tidak ada fasilitas WP Premium Themes dan plugin, ya, ya kan, ya. Kemudian ada spam expert. Di sini adalah mencegah email-email spam itu masuk ke websitenya kita, ya kan. Itu. Kemudian untuk Hunter ada storage 2 GB, ya. Biayanya 40.000 per month atau bisa juga 120.000 quarterly, ya, semi annually, ya kan. Di sini ada biennially, triennially, ya kan. Artinya jika kita mau tahunan, ya, kita bisa menggunakan 480 ini, ya, annually, ya kan, untuk tahunannya. Maaf, untuk bulanan 40.000, tahunan atau annually ini 480.000. Oke. Di sini ada beberapa kelebihannya, add-on domain bisa tambah 3, ya. Ini juga belum ada fasilitas WP Premium dan spam expert, ya. Yang ideal bagi apabila kita itu membuat suatu perusahaan nanti dengan atau toko, ya, dengan beberapa gambar dan video hingga kapasitas yang memadai adalah yang ini, storage, ya, dengan 3 GB, ya. Bulanan kita ada biaya 90.000 di sini. Apabila kita tahunan, saya sarankan lebih baik tahunan, ya. Di sini biayanya 1.080.000 per tahun, ya. Oke, di sini amat sangat mumpuni, CPU power, memori, ya, 512 MB. Kemudian database and mailbox-nya ini unlimited, ya. Kemudian kita bisa masukkan add-on domain sebanyak 6 buah add-on domain di sini. Jadi satu hosting bisa digunakan beberapa domain, maksudnya add-on domain itu, ya. Kemudian ada WP Premium Themes and Plugin. Di sini ada fasilitas tambahan gratis untuk WordPress Premium Themes, ya, sama pluginnya. Kemudian ada spam expert, jadi pelindung hal-hal yang berbau spam di sini sudah ya kan. Apabila dirasa Warrior ini kurang, kita bisa memilih yang lebih tinggi atau Guardian. Sampai sini. Oke, kemudian kita mencoba untuk membeli yang Warrior, ya. Kita coba di sini klik order now. Nah, kemudian di sini ada beberapa pilihan. Daftar domain baru di Dewa Web. Bisa transfer domain saya dari provider lain. Apabila teman-teman di sini sudah punya domain, bisa ditransfer ke Dewa Web juga. Kemudian sudah punya domain dan mau beli hosting saja. Oke, karena kita di sini baru, ya, untuk newbie, untuk pemula, kita daftar domain baru di Dewa Web, ya. Ini kita bisa mendapat fasilitas gratis karena kita memilih tadi yang Warrior, ya. Nah, ini 1.080.000 per tahun dengan free domain. Nah, di sini kita bisa coba misalkan domainnya adalah misalkan nama perusahaan atau bisa nama toko atau bisa nama pribadi kita, tergantung tujuan domain itu dibuat, ya. Misalkan kita mau membuat misalkan domain berdasarkan nama kita, ya. Nama kita nanti di situ kita tujuannya akan
membahas skill kita di situ apa ya kan yang bisa kita kembangkan dan nanti bisa kita promosikan di website ya, yang apabila orang mencari suatu jenis skill tertentu yang dia butuhkan untuk membantu pekerjaannya, di situ kita bisa tampilkan diri kita. Di sini ada beberapa pilihan untuk extensionnya ya, bisa .com, .net, .id, .co.id ya, semua gratis bisa kita pilih. Tapi saran saya lebih baik kita untuk menangkap pasar-pasar yang lebih luas kita menggunakan .com ya. Kalau misalkan di sini kita membuat domain muhammadhusnu ya .com ya kan. Oke, kita cek dulu apakah domainnya sudah ada. Di sini terlihat di sini belum ada, jadi bisa digunakan ya. Kemudian kita lihat lokasi servernya, kita pilih saja untuk yang Jakarta. Kemudian auto install web app, di sini kita lihat ya, kita menggunakan WordPress ya. Admin username itu apa, passwordnya itu apa ya, di sini bisa kita isi. Adminnya lebih baik menggunakan nama ya, dan menggunakan nama di sini misalkan. Oke, kemudian add to chat ya. Nah, di sini terlihat total biayanya yang harus kita bayar ya. Total biaya di sini ada. Oke. Apabila ini ada kode promosi, kita bisa tuliskan di sini code 15. Jadi code 15 kita dapat diskon ya 162.000, ini sebesar 162.000. Oke. Kemudian kita check out. Nah, ini sudah tertulis ya data kita di sini sudah mendaftar ya, payment methodnya di sini. Oke, kemudian bisa diklik ya, kemudian ada complete order. Klik ya complete order. Nah, di sini kita mendapatkan invoice dari Dewa Web ya. Kita mendapatkan invoice dari Dewa Web. Ini untuk pembayaran ini bisa kita pilih ya. Bisa kita pilih pembayaran menggunakan bank transfer, iPay, Midplan. Tapi untuk mempercepat biasanya saya menggunakan credit card ya. Di sini bisa menggunakan Midtrans atau iPay ya. Oke. Kemudian bisa diklik proceed to payment. Ini ya, nanti keluar ini, kemudian kita klik lagi. Ini select paymentnya yang mau kita gunakan itu apa. Oke. Nah, setelah kita klik tadi dari website Dewa Web, kemudian kita akan memperoleh email ya dari Dewa Web Billing. Di sini untuk tagihannya sebesar 1.900.800 ya, bisa dibayarkan di sini. Dan setelah ini diselesaikan dibayar, maka kita akan mendapatkan konfirmasi cPanel ya, cPanel yang akan saya jelaskan bagaimana kita nanti masuk ke cPanel, kemudian menginstal WordPress sampai dengan kita masuk ke WP admin ya. Oke, tadi setelah kita mendapatkan link website ya, kita masuk ke cPanel di sini dari Dewa Web, kemudian kita menuliskan nama pengguna dan kata sandi yang
telah dikirim di web ke email kita ya. Langsung kita masuk di sini. Ya, untuk mengaktifkan domain yang telah kita buat, di sini kita sudah masuk yang ke namanya cPanel. cPanel adalah tempat kita mengelola berbagai macam hal yang berhubungan dengan nanti website yang kita buat ya. Sini ada, kita harus mencari WordPress ya, WordPress. Nah ini ya, WordPress. Di sini nanti kita klik. Ya, WordPress ya, kita klik di sini. Ya, di sini kita buat ya untuk WordPress-nya sesuai dengan domain yang telah kita daftarkan tadi di Dewa Web. Oke. Di sini bisa kita tulis ya kan. Ini kita masukkan sesuai dengan websitenya kita tadi. Nah, ini kita hapus, ini kita oke. Ya, setelah semua ini dicentang sesuai dengan instruksi yang di video ini, kemudian kita install ya. Oke, setelah proses penginstalan selesai di cPanel, kemudian masuk kita ke WP admin ya. WP admin ini kita masukkan websitenya kita, kemudian kita ketikkan di sini WP admin ya. Nanti keluar username or email address dan password. Lagi untuk passwordnya oke, kita masuk ke WP admin. Nah, di sini WP admin merupakan tempat kita untuk membuat artikel. Di sini ada media-media yang bisa kita masukkan seperti foto, gambar ya, ataupun video-video. Kemudian ada page, ya kan, halaman. Kita buat halaman di sini. Ada kita di sini masukkan beberapa plugin-plugin yang nanti di sesi-sesi selanjutnya akan saya terangkan, akan saya jelaskan manfaat, dan kita pilih plugin-plugin apa yang berguna untuk memaksimalkan dari website kita. Di sini kita masukkan juga SEO, ada nanti pembelajaran SEO khusus, gimana kita mengoptimalkan website kita ke halaman 1 Google ya. Nah, kemudian kita buat di sini, kalau kita ini baru, kita buat di sini add new ya. Kita buat add new. Oke, di sini ada form ya, ada form kita buat di sini. Misalkan kita mau menulis judulnya yang lagi booming pada saat ini, misalkan kita buat post ya, post. Misalkan saya lebih suka ke kripto ya, ke cryptocurrency. Misalkan di sini kita buat apakah cryptocurrency, artinya di sini investasi. Judulnya kita buat booming cryptocurrency, atau pengenalan gitu aja ya, pengenalan. Oke, misalkan di sini kita akan menambahkan gambar ya kan, kita bisa di sini kita buat di sini gambar. Gambar bisa kita upload dulu, atau kita
cari ya, kita cari saja misalkan dari ini dari Google ya. Ini kita cari untuk gambarnya saja, kita cari gambar yang bagus ya. Ini saya kira bagus. Oke, terus kemudian di sini kita tidak perlu untuk mengkopinya ya, kita langsung copy lewat Nextshot ya. Di pelajaran berikutnya nanti akan saya jelaskan juga Nextshot. Gambarnya tadi ini ya. Oke, ini ya, ini bisa kita ambil gambarnya. Oke, kita save. Kita masukkan ke, misalkan ini supaya mempermudah ya, Bitcoin. Ini kita masukkan ke dokumen ya. Oke, jangan lupa nanti di title-nya ini kita copy dari mana gambar itu kita peroleh ya. Oke, masuk tadi ini ya, image, kita upload image-nya, masuk ke dokumen tadi, kita cari Bitcoin. Oke, ketemu ya, ini kemudian Bitcoin. Di sini ada captionnya, kita pastekan. Oke, sudah selesai. Kemudian jika kita mau masukkan ke YouTube ya, kita bisa memasukkan video dari YouTube. Misalkan pengenalan kripto, kita cari YouTube ya, pengenalan kripto. Coba kita masuk aja ke YouTube dulu. Oke, pengenalan kripto ya, ini bisa kita cek dia di sini. Kemudian bisa kita copy, ini linknya di website kita ya. Kita copy, kita masukkan ke website. Kita mau tambahkan apa, misalkan kita tambahkan video di sini. Nah, kita masukkan insert to from URL ya. Oke, oke, sudah jadi. Di sini sudah ada. Nah, di sini ada pengisian SEO-nya, apabila nanti akan saya jelaskan lagi. Yang penting cara mudah membuat website sudah kita bahas di sini ya. Kemudian kita publish ya, di sini ada save draft dulu ya. Kemudian kita publish, kemudian kita lihat nanti seperti apa tampilannya ya.
Ini oke, ini adalah tampilan dari artikel konten yang kita buat ya. Ya ini. Oke. Oke, di sini ya sudah paham. Nah, ini ada link link tadi Bitcoinnya di sini. Oke, saya cukupkan penjelasan bagaimana cara membuat website secara mudah dalam waktu yang cukup singkat. Saya cukupkan di sini dulu. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.